Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami Muhammad Sami Sabit Taufiqul Hakim dan rekan saya Muhammad Nopal Iksan. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi mengenai apa-apa yang udah dijelasin oleh rekan-rekan pada minggu kemarin. Yang pertama ada solusi numerik persamaan linear menggunakan metode Gauss-Seidel. Dan yang kedua akan dijelaskan oleh Muhammad Nopal Iksan mengenai metode solusi numerik persamaan linear metode dekomposisi LU. Nah, untuk yang pertama mengenai metode Gauss-Seidel itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, tujuan dari kami membuat video ini tuh untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis numerik. Nah, langsung saja ke penjelasan pertama mengenai Gauss-Seidel. Nah, langsung aja ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal yang dimana contoh soalnya adalah selesaikan sistem persamaan linear 3x tambah y min z sama dengan 5, 4x tambah 7y min 3z sama dengan 20, 2x kurangi 2y tambah 5z sama dengan 10, dengan tebakan awal x, y, z adalah 0, 0, 0, dan dengan galat 0,3, 0,3, dan 0,3. Nah, langkah pertama yaitu kita ubah dulu nih si bentuk yang tadi di soal menjadi uh, tambah k gitu. Jadi si nilai dari yang di akhir di sini kita pindah ruaskan ke paling awal menjadi nilainya tuh menjadi untuk yang x menjadi 5 min yk tambah zk bagi 3. Jadi untuk pembaginya itu sendiri kayak gini teman-teman. Untuk pembagi pertama yaitu ada di pembilang pertama, dan untuk pembagi kedua ada di pembilang kedua, dan untuk pembagi yang ketiga ada di pembilang ketiga kayak gitu. Didapatkanlah hasil seperti ini. Nah, langsung ke cara selanjutnya yaitu kita menghitung iterasi, yang dimana kita mencari dulu nilai x pertama nih. Tadi kan udah diketahui ya bahwasanya si rumusnya itu untuk yang x itu 5 min YK tambah ZK kayak gitu ya, bagi 3. Nah, si nilai X kan udah diketahui ya 5. Kita masukkan jadi 5 min si Y dan Z-nya itu kan belum diketahui. Jadi udah diketahui juga nilainya itu 0. Jadi kita masukin kurangi 0 tambah 0 dibagi 3, didapatkanlah hasil 1667 kayak gitu. Nah, habis itu kita nyari nilai Y1-nya menggunakan si nilai X1 terbaru dimasukkan ke rumus ini. Nah, kita juga tahu ya bahwasanya untuk rumus mencari Y itu kayak tadi di awal 20 min 4XK ditambah 3ZK kayak gitu. Nah, didapatkanlah hasil si X-nya itu didapat dari sini nih. Masukkanlah ke sini kayak gitu. Didapatkanlah hasil 1905 kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kita lanjut ke mencari nilai Z1. Nah, untuk nilai Z1 sendiri kita bisa memasukkan nilai X1 dan Y1 yang terbaru nih. Rumusnya sendiri tuh yang kayak yang pertama ya. 10 min 2K tambah 2YK. Nah, jadi kita langsung dimasukkan yaitu 10 min 2 dikali hasil X pertama ditambah 2 dikali hasil Y pertama kayak gitu. Didapatkanlah hasil 2095. Nah, habis kayak gitu kita cari nih si galat tampilan itu apakah udah masuk ke nilai galat apa belum, dan ternyata kan si hasilnya itu masih lebih besar si nilainya daripada galatnya. Maka dari itu kita lanjut ke iterasi kedua dengan cara seperti yang iterasi pertama. Boleh. Nah, untuk iterasi kedua sebenarnya gak beda jauh kayak yang tadi, cuman di sini tuh kayak masukin nilai-nilai yang udah diketahui tadi. Misalkan nilai X1-nya kan udah diketahui nih yang terbaru, nilai Y1-nya juga udah ada yang terbaru, nilai Z1-nya juga ada yang terbaru. Nah, tinggal dimasukin lah ke rumus. Kan seperti yang tadi ya. Si rumus mencari X itu adalah 5 min Y K tambah
tambah Z K kayak gitu. Nah, si Y-nya kan udah dikasih tahu ini 1905 masukin, dan si Z-nya juga udah diketahui 2095 masukin. Nah, didapatkanlah hasil 1730. Dan untuk si Y dan si Z tuh caranya sama ya kayak tadi. Tinggal dimasuk-masukin aja nilainya. Nah, habis itu kita cari lagi nih galatnya nih. Kita jumlahin si nilai X terbaru dikurangi X sebelumnya. Nilai X terbarunya 1730 dikurangi nilai X sebelumnya yaitu 1667. Didapatkanlah galatnya 0,063. Ini udah lebih kecil dari nilai nilai galatnya. Nah, terus kita cari nilai galat dari si Y-nya nih. Kan nilai si Y-nya itu 2766 dikurangin nilai Y sebelumnya yaitu 1905, didapatnya hasil 0,861. Ini tuh masih lebih besar dari nilai galatnya, maka dari itu kita masih lanjut ke iterasi ketiga. Nah, untuk iterasi ketiga sebenarnya agak beda jauh caranya seperti tadi ya. Masukin aja nilai-nilai terbaru dari iterasi kedua seperti nilai nilai X2-nya itu 1730, nilai Y2-nya 2766, dan nilai Z2-nya 2414 kayak gitu. Masukin lagi kayak tadi teman-teman. Untuk yang pertama nih, yang si X-nya kan seperti di rumus awal ya, si rumus X itu 5 dikurangi Y ditambah J ya kayak gitu ya. Nah, kan si Y-nya udah diketahui nih, yang terbaru ini 2766, tinggal dimasukin, dan si Z-nya juga udah diketahui ya, yang terbaru tuh 2414. Masukin juga ke sini. Terus habis itu tinggal dijumlahin deh. Didapatkan hasil terbaru 1549 kayak gitu. Nah, untuk yang seterusnya yang Y dan juga yang Z sebenarnya setaranya sama ya, tinggal dimasuk-masukin aja sih nilainya. Habis itu kita didapatkan hasil untuk Y3-nya itu 3006 dan nilai Z3-nya itu 2583. Nah, habis itu kita cek nih si galatnya apakah udah lolos di 0,3. Nah, kita cek si nilai galat si nilai X terbaru dikurangi si nilai X sebelumnya. Nilai terbaru kan 1549 dikurangi nilai yang sebelumnya itu kan 1730. Nah, didapatkanlah hasil 0,181. Itu udah lolos ya, udah lebih kecil daripada galatnya. Terus yang si Y nih, yang si Y kita lihat si nilai terbarunya itu kan 3006 ya, dan si nilai sebelumnya itu 2766. Nah, maka didapatkanlah hasil 0,204. Itu udah lebih kecil dari 0,3 kayak gitu. Habis itu kita cari nih nilai Z-nya apakah udah lebih kecil juga. Kita lihat si hasilnya itu 2583 dikurangi nilai sebelumnya, si Z sebelumnya yang dimana nilainya itu 2414. Nah, didapatkanlah hasil 0,199 dan itu udah lolos ya, udah lebih kecil dari galatnya. Maka untuk si solusi Gauss-Seidel cukup nih teman-teman, sampai sini aja. Kalau misalkan si nilai galatnya lebih kecil berarti si prosesnya udah berarti sampai situ. Mungkin untuk penjelasan si Gauss-Seidel cukup segitu ya teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan ke penjelasan mengenai metode dekomposisi LU yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nopal Iksan. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang solusi numerik persamaan linear metode dekomposisi LU. Di mana misalkan kita langsung ke contoh soal aja. Langsung ke contoh soal, misalkan kita mempunyai AX sama dengan B, di mana untuk matriks A-nya itu ada 3, 2, 1, 6, 7, 5, 9, 12, 14, dan matriks B-nya 6, 18, 15, 6, 18, 35. Di mana kita akan mencari pengalisi X untuk hasilnya akan sama dengan B. Di mana untuk metode LU ini kita harus mengganti si matriks A menjadi LU, di mana LU itu adalah matriks segitiga atas dan U adalah matriks segitiga bawah. Di mana kita harus mencari nilai L21 sampai L32, U11 sampai U33. Nah,
Tahap pertama ini kita akan mencari baris 1 matriks U, di mana matriks baris 1, U11, U12, U13 akan sama dengan matriks A11, A12, dan A13 sama 321. Jadi hasilnya akan 321. Nah, untuk tahap selanjutnya kita mencari kolom 1 matriks L, di mana untuk mencari matriks L21 dan L31 itu rumusnya adalah A21 dibagi U11 dan A31 dibagi U11, di mana A21 itu adalah 6, A31 itu ada 9, U11 yang tadi kita dapat adalah 3. Maka akan kita mendapatkan L21 itu 2 dan L31 3. Nah, untuk tahap ketiga kita mencari baris 2 matriks U, di mana baris 2 matriks U ini adalah U22 dan U23, di mana rumusnya U22 itu adalah A22 dikurangi L21 dikali U12, di mana A22 adalah 7, L21 adalah 2, yang tadi L21 kita balik lagi, L21 2 dikali U12, di mana U12 tadi udah diperoleh yaitu 2. Maka hasilnya akan 7 dikurangi 2 kali 2 4, hasilnya adalah 7 kurang 4 3. Begitupun U23 yang menghasilkan hasilnya juga 3. Nah, langkah selanjutnya kita mencari kolom 2 matriks L, di mana kolom 2 matriks L itu berarti tinggal L23 ya. L32, di mana L32 itu rumusnya adalah A32 dikurangi L31 kurangi U12 dibagi U22, di mana A32 itu adalah 12, L31 itu adalah 3, U12 tadi U12 tuh U12 adalah 1, U12 O2, sorry, U12 ada 2, di mana kita tinggal masukkan angka-angkanya. 12 kurang 3 kali 2 sama dengan 39, 3 kali 2 6, jadi 12 kurang 6 dibagi 3, hasilnya ada 6/3 yaitu 2. Maka L32 sudah tertemu, matriks L sudah tertemu semua. Sekarang lanjut ke matriks U yang terakhir, mencari nilai U33. Di mana untuk mencari nilai U33 itu adalah A33 dikurangi L31 dikali U13 ditambah L32 dikali U23, di mana A33 itu nilainya itu 14, untuk L31 itu 3, U13 itu 1, L32 itu 2, L23 itu 3. Nah, kita substitusi langsung. 14 dikurangi 3 kali 1 tambah 2 kali 3 berarti 3 tambah 6. 3 tambah 6 itu kan 9, berarti 14 kurang 9 5. Jadi untuk matriks L sama matriks U sudah lengkap, sudah tertemu semua. Nah, yang kedua kita tuh masuk ke tahap selanjutnya, di mana tahap selanjutnya itu ada substitusi maju dan substitusi mundur. Kenapa ada substitusi maju dan substitusi mundur? Pertama kan kita punya matriks A dan matriks B ya. Kita berarti harus mencari X, di mana untuk mencari X itu kita di komposisi LU tuh kita pisahkan A menjadi LU, di mana LU kali X sama dengan B. Nah, di mana si variabel UX ini kita bisa ubah menjadi Y, variabel Y namanya. Nah, untuk variabel Y ini kita bisa langsung, berarti di sini tuh jadi LY sama dengan B. Nah, ini yang dinamakan substitusi maju dan substitusi mundur. Di mana untuk substitusi maju itu kita tinggal mencari vektor Y. Kan tadi LY sama dengan B ya. L tadi udah tertemu 100, 210, 321 yang matriks atas, matriks bawah, tinggal kita nyari Y sama dengan B. Di mana untuk kita mencari Y1 itu adalah 1 dikali Y1 sama dengan 6. Tinggal kita substitusi, di mana Y1 sama dengan 6, Y1 sama dengan 6 dibagi 1. Di mana 6 dibagi 1 itu 6. Nah, untuk karena ini pengali maka dipindah ruas jadi pembagi. Di mana terus untuk baris 2 itu 2 dikali Y1, kan ini baris pertama dikali baris Y pertama ditambah 1 dikali Y2 sama dengan 18. Pokoknya mah
yang 1 kali Y1, 0 kali Y2, 0 kali Y3. Jadi makanya tinggal 1 kali Y1, 2 kali Y1, 1 kali Y2 kayak gitu. Dimana 2 dikali Y1 tadi udah ketemu, 2 kali Y1 itu Y1-nya 6, 2 kali 6 ditambah 1 Y2, anggap aja berarti Y2. Berarti jadinya 2 kali 6 itu 12. Jadi kan tadi B-nya 18. Jadi 12 tambah Y2 sama dengan 18. Tinggal kita balikin aja Y2 sama dengan 18. Ini kan karena ini bukan pengali tapi penjumlahan, pas dipindah ruas itu jadi pengurang. Jadi 18 kurang 12 itu hasilnya 6. Maka Y2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita mencari baris ketiga Y3 atau kita mencari Y3 di mana 3Y1 ditambah 2Y2 ditambah 1Y3 sama dengan 35 B-nya. Nah, tinggal kita masuk-masukkan yang tadi kita sudah dapat, yaitu 6 dan 6. 3Y1 3 kali 6 tambah 2Y2 2 kali 6 ditambah 1Y3 atau Y3 sama dengan 35. Tinggal kita hitung 3 kali 6 18, 2 kali 6 12 tambah Y3 sama dengan 35. Atau ini kita bisa langsung tambah 18 tambah 12 itu 30, berarti 30 tambah Y3 sama dengan 35. Karena ini penjumlahan, kita pindah ruaskan 35 kurang 30 sama dengan 5. Jadi Y3 tertemu 5. Jadi kita menemukan vektor Y yaitu 6, 6, 5. Nah, lanjut sekarang ke substitusi kedua atau substitusi mundur, di mana kita sudah menemukan nilai Y, di mana substitusi mundur itu yang tadi UX sama dengan Y. Tadi kan kita sudah menemukan nilai Y. Jadi kita sekarang mencari nilai X untuk apa? Untuk si A dikali X sama dengan B. Jadi setelah kita menemukan Y, jadi kita cari nilai X. Nah, kalau substitusi mundur ini beda. Kita mulainya dari bawah. Tadi substitusi maju kita mulainya dari atas, dari baris 1. Substitusi mundur kita mulainya dari baris ketiga, yaitu kebalikannya. Nah, di mana substitusi mundur itu baris ketiga tuh yaitu 5. Kan 5 itu di baris ketiga berarti dikali X3 sama dengan 5. Di mana 5 itu tinggal ini sama aja, tinggal pindah ruas. Karena 5 ini pengali, jadi X3 sama dengan 5 dibagi 5, maka X3 itu 1. Nah, untuk baris kedua itu 3X2 ditambah 3X3. 3X2 ditambah 3X3 kan baris 2 dan baris ketiga. Nah, di mana sama dengan 6. Tinggal kita masukkan. Tadi X3-nya sudah ketemu, 3 itu 1 tadi kan. Jadi tinggal 3 sama dengan 6 berarti 3X2 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, tinggal kita pindah ruaskan. 3X2 sama dengan 6. Tadi ini karena penjumlahan dipindah ruas jadi pengurang, jadi 6 dikurangi 3 jadi 3. Berarti 3X2 sama dengan 3. Nah, kita pindah ruaskan ini 3-nya sebagai pengali ya, 3 kali X2. Kalau dipindah ruaskan jadi pembagi berarti X2 sama dengan 3 dibagi 3 ini sama dengan 1. Nah, untuk baris pertama ini, yang baris ini berarti 3X1 ditambah 2X2 ditambah 1X3 sama dengan 6. Di mana tadi di mana X2 dan X3 sudah ketemu nilainya yaitu 1, 1, maka tinggal kita substitusikan bahwa 3X1 tambah 2 tambah 1 berarti 3 kan, berarti 3X1 tambah 3 sama dengan 6. Kita tinggal pindah ruaskan yang penjumlahan ini ke sini, jadi 6 kurang 3 itu adalah 3, berarti 3X1 sama dengan 3. Nah, kayak yang tadi, kalau pengalian itu ketika dipindah ruaskan akan menjadi pembagi, di mana X1 akan 3 dibagi 3, yaitu 1. Jadi ketemu nilai X itu 1. Untuk selanjutnya itu pembuktian, bahwa nilai si X ini yang sudah ditemu apakah benar bahwa AX dikali A dikali X sama dengan B. Kita coba, kan tadi kita punya variabel A ya. Nah, untuk A-nya itu 3, 2, 1, 6, 7, 5. Tadi X-nya 1, 1 jadi kayak gini. Nah, kita kalikan coba. 3 dikali 1, 2 dikali 1, 1 dikali 1, yang ini juga sama. 6 kali 1 ditambah 7 kali 1, tambah 5 kali 1, tambah ini baris ketiga itu 9 kali 1. Pokoknya kayak gitu. Kita akan menghasilkan berarti
3 ditambah 2 ditambah 1, jadi 5, 6, 7. 5, 6, berarti 6. Terus 6 ditambah 7, 13 tambah 5, 18 sama 9 ditambah 12 itu adalah 21 ditambah 4, 35. Maka A dikali X itu sama dengan B. Maka variabel X itu adalah 1, 1, 1. Mungkin penjelasan yang kami dapat sampaikan cukup. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.